sambil di jalan tobat, karena siapa tahu di jalan kita dijemput. Oh, masih ingat 3 misteri kematian? 1 waktu, 2 tempat, 3 cara. Kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan. Kita akan mendatangi tempat kematian kita, dan kita akan meninggal dengan cara yang Allah kehendaki. Tugas kita cuma satu saja, berusaha agar mendapatkan husnul khotimah. 3, 1, jangan menunda kewajiban. 2, jangan menunda tobat. 3, jangan menganggap remeh maksiat, karena kita akan dimatikan dalam kebiasaan kita. Orang yang ada mati sedang berzina, ada yang mati mabok, ada yang mati sedang narkoba, ada yang mati sedang berbuat nista. Itu memang kebiasaannya begitu. Ayo, persiapan, jangan-jangan lagi bikin dosa mati. Iya kan? Kita sering mendengar ada yang meninggal sedang berbuat maksiat. Jangan menganggap remeh dosa. 4, itu yang keempat. 2, 3. Nomor berapa? 3 sekarang. Oh iya, terserah. Pokoknya apa aja yang bisa bikin bahagia ya. 1, jangan menunda kewajiban. 2, jangan menunda tobat. 3, jangan menganggap remeh maksiat. 4, jangan menyia-nyiakan kebersamaan. Kita tidak tahu apakah kalau pergi dari rumah kita akan kembali lagi. Tidak ada jaminan. Di depan ini DT Peduli ada yang naik sepeda meninggal. Rencananya olahraga supaya badan sehat, jantung kuat, panjang umur, meninggal. Jangan sia-siakan. Ada yang pergi ke masjid tidak pulang lagi. Kenapa? Ya di jalan meninggal. Ini kisah nyata. Ada seorang ayah sudah sepuh pergi ke masjid, tidak pulang-pulang. Keluarganya nyari, pas buka medsos ada berita tentang tergeletak, pas dilihat sarungnya sama dengan sarung ayahnya, meninggal. Ada yang mau pergi ke majelis taklim, meninggal kalau sudah waktunya. Wah, kalau gitu kami tidak akan pulang, kata ibu-ibu. Pulanglah sana ya, masa di sini terus karena takut meninggal? Enggak apa-apa meninggal. Meninggal bukan sesuatu yang harus kita takuti, karena pasti meninggal, iya kan? Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jikalau datang saat yang ditetapkan, tidak bisa diakhirkan oleh sekejap, tidak bisa dimajukan. Jadi kalau ada yang selamat, jangan mengatakan ini kamu selamat untung supirnya jago. Hei, nggak boleh. Yang menyelamatkan tuh Allah. Allahumma antas salam. Ini kena serangan jantung, tapi dia selamat nih karena untung ada dokter. Kalau belum waktunya mati, Allah datangkan dokternya. Ya. Jangan sampai ada penyelamat yang lain selain Allah. Kan begitu. Untung supirnya jago jadi selamat. Oh tidak. Oleh Allah diselamatkan, maka disimpanlah supir yang bisa jadi jalan gitu. Ini obatnya paten nih, sekali disuntik dia nggak jadi meninggal, nggak bisa. Ini kemarin ada berita di media tentang orang dihukum mati di Amerika. Sudah ditetapkan
akan disuntik dengan cairan tertentu yang membuat dia mati. Sudah siap semuanya. Ketika mau disuntik pembuluh darahnya tidak ketemu, setahun tuh ditundanya. Kalau belum waktunya begitu, tinggal cos aja ya. Tapi begitulah. Walaupun bunuh diri di rel kereta api, kalau belum waktunya meninggal, meninggal tidak? Jawab. Tapi kereta apinya lewat. Tapi dia bisa tetap hidup. Bagaimana coba? Karena salah relnya ya. Jadi dia berbaring di sini, kereta di sebelahnya. Kenapa dia enggak berbaling di yang ada keretanya? Karena diilhamkannya untuk di tempat yang tidak lewat. Karena siapa yang nyabut nyawanya? Kasihan udah terpotong 3, nggak ada yang nyabut ya. Kan meninggal tuh harus karena dicabut nyawanya oleh malaikat maut atas perintah Allah. Jadi kita tidak bisa mati kalau tidak dicabut nyawa kita. Dan malaikat juga tidak bisa nyabut kecuali atas perintah Allah pada waktu tempat yang ditetapkan Allah. Meninggal di kilometer 95 pasti ke sana nanti, pasti. Meninggal di tempat tidur di rumah sakit titik-titik kelas A, nanti naik ke tempat tidur itu. Begitu. Wah, kalau gitu saya tidak mau di tempat tidur, takut meninggal di sana. Ya terserah ya, enggak. Saya mau di kolong aja. Justru dicabutnya di kolong yang kita akan ke tempat itu. Nggak usah takut mati ya. Takut itu su'ul khotimah. Tiap hari kita siap-siap. 2, 3, 4. Jangan sia-siakan. Yang punya orang tua jangan sia-siakan. Orang tua gerbang surga. Ada seorang ulama sedang ceramah begini, dipanggil oleh ibunya. Tuh ibu manggil, berhenti seketika ceramahnya. Maaf, saya dipanggil ibu saya. Ini sedang persis begini, tabligh akbar. Ibunya nelpon, "Nak, ya Bu, itu ayam belum dikasih makan." Ngasih makan ayam dulu. Selesai memberi makan ayam, selesai Bu, ya baru ceramah lagi. Kalau ibunya sudah meninggal tidak akan kasih makan, tidak akan memanggil, benar? Jangan sia-siakan. Ibu yang dari Anissa, An-Nafi'ah Klaten masih ada suami? Yang masih yang udah enggak ya. Jangan disia-siakan suami yang ada. Tapi suami saya kayak gitu Udah kan ibu yang milih dulu, dah terima aja. Tapi saya tuh maunya suami saya tuh hafiz Quran, soleh, banyak uangnya, baik. Tapi kan yang seperti itu nggak mau sama ibu, jadi terima yang astagfirullahaladzim. Maaf ya, maaf, astagfirullah. Hati kecil saya mengatakan jangan ngomong itu, jangan ngomong itu, tapi nggak kuat pengen ngomong. Astagfirullah. Apapun keadaan suami itu ladang amal, anak ladang amal, benar? Bagaimanapun keadaan anak, ladang amal bagi orang tuanya. Jangan sia-siakan. Nanti anaknya udah diambil oleh Allah, nggak sempat lagi beramal. Pokoknya jangan sia-siakan. Satu lagi apa? Mau tahu supaya bisa husnul khotimah, Bu? Kalau mau, kalau enggak. Mau supaya husnul khotimah. Apa arti husnul khotimah? Akhir yang baik. Supaya akhirnya baik, kata kuncinya sederhana sekali. Setiap saat berusaha jadi orang baik dah. Mikirnya baik, bicara baik, lihat yang baik, berprasangka
baik, berbuat baik. Sudah itu saja. Mau seperti apa aja dunia keadaannya, kita konsisten aja jadi orang baik. Berusaha. Kalau mau bicara, pilih kata-kata terbaik yang punya. Sini loh. Kenapa harus begini? Bisa ke sini, bisa bantu saya, tolong, punten. Bicara yang baik, menyuruh yang baik, menjawab yang baik. Baik, 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 baik. Tapi orang itu ngomong gak baik ke kita, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kata-kata kita, benar? Ini tetangga saya menghina saya, lah itu urusan tetangga, bukan urusan kita. Urusan kita mulut siapa? Halo? Urusan kita mulut siapa? Mulut sendiri. Saya sudah senyum, tapi tetangga saya nggak mau senyum. Lah, bibir kita kan nempel pada wajah sendiri, bukan nempel pada wajah tetangga. Fokus. Terus saja begitu. Di mana kita ada, sebisa mungkin jadi orang baik. Perkara dunia, harta, gelar, pangkat, jabatan, tetek bengek duniawi ini semuanya milik Allah, nggak akan kemana-mana. Kalau Allah kasihkan ke kita pasti ketemu. Kalau Allah nggak ngasih nggak akan ketemu. Kalau Allah lapangkan pasti lapang. Kalau Allah sempitkan pasti sempit. Kalau Allah ngambil pasti nggak ada. Udah tenang ya. Yang penting semuanya disikapi dengan baik. Dikasih oleh Allah bersyukur, baik. Ditahan oleh Allah bersabar, baik. Diambil oleh Allah ridho, baik. Ikhtiarnya di jalan Allah, baik. Gitu aja. Dunia ini sepenuhnya ujian. Kenapa ini diulang-ulang? Karena kita sering lupa bahwa kita itu pasti mati. Nah, dunia ini jam 5:30 Mim, ada Pak Miftah ya? Pak Miftah silakan, Pak Kiai Haji Miftah Farid di radio MQ FM. Beliau akan menyampaikan nasihatnya. Ada? Alhamdulillah. Semoga Pak Miftah Farid diberi usia panjang penuh kebaikan, imannya kuat, ibadahnya istiqomah, sehat lahir batin, keluarganya sakinah, anak-anaknya soleh solehah, dan dimuliakan oleh Allah, dijauhkan dari bala fitnah dunia maupun akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pak Miftah Farid adalah guru kami dan beliau alhamdulillah sekarang mengisi di MQ FM 102,5. Lanjut. Jadi ingat mati. Dua, apa yang harus diingat dalam hidup ini selalu, yaitu dunia ini adalah ujian. Wanablukum, bukan walanablu, wanablukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sesungguh-sungguhnya. Dipuji, dicaci, ujian, jawab. Dicaci, ujian. Dipuji, tidak punya uang, ujian. Banyak uang, ujian. Naik kelas, ujian. Tidak naik kelas, sehat, sakit, semuanya ujian. Jadi hidup ini setiap saat diujinya.